من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara-saudara sejenak, marilah kita siapkan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga mentelaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka mentelaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf Ya, Al-A'raf 44 Ustaz. 44 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghuna 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi dhalimin wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah Ya, Al-Quran menazal la khawfun 'alaikum wa la antum dilawan. tahzanun wa nada ashabun nar ashabal jannah an afiqu 'alaina minal aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadza wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wil yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana aw nuraddu fa na'mal khairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Saudara-saudara, surat Al-A'raf ada cerita tentang Ashabul A'raf. Mana Al-A'raf itu tempat-tempat yang tinggi. Di sana ada orang
orang-orang yang ditangguhkan untuk masuk surga. Sehingga mereka itu mengalami sebuah kecemasan tentang nasib mereka. Saya ini termasuk masuk neraka, masuk, sehingga mereka ini masuk daftar tunggu. Nah, sebelumnya akan dibahas wanada ashabul jannah, penghuni surga itu manggil-manggil, menyeru-nyeru ashaban nar, penduduk neraka. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Yang Allah itu pemilik, pengatur, ya, pencipta kami. Jadi kami dulu di dunia ini dikasih sebuah pemahaman yang dengan pemahaman itu menjadi dasar hidup, bahwa kami ini dicipta oleh Allah. Karena dicipta oleh Allah, kami dimiliki dengan hukum Allah. Di dunia dulu saya diperintah, dilarang Allah. Kemudian apa? Diatur oleh Allah. Yang saya patuhi, yang memiliki kami ini, hari ini saya dapatkan apa yang dijanjikan. Apa itu? Keselamatan, sehingga masuk, ya, kepada rahmat kasih sayangnya Allah, yaitu surga. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nah, sekarang saya bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan, ya, oleh Tuhanmu, pencipta, pengatur? Qalu na'am, iya. Cuma bedanya kami mendapatkan lupa. Jadi pengakuannya di sana. Nah, ini berita ini ada di dalam Quran supaya menimbulkan sebuah kesan di dalam kehidupan kita. Nanti akhir kehidupan kita itu termasuk penduduk mana? Karena kita masih hidup di dunia, sehingga peluang-peluang untuk menjadi penghuni penduduk neraka atau surga itu katakan 50%. Makanya harus hati-hati. Bagaimana kita hati-hati? Ya kita punya pedoman untuk hati-hati. Jangan hati-hati ngawur. Orang hati-hati itu punya pegangan. Sebab dunia ini penuh jebakan-jebakan, sehingga dunia wa ma mata'ul hayatud dunya wa ma hayatud dunya illa mata'ul. Tidak lain dunia ini kecuali kesenangan yang memperdaya, sehingga dengan cara apapun diraih sukses dunia, sehingga lupa cara meraih sukses. Sebab konsekuensinya itu sampai di akhirat. Nah, kalau senangnya saja memperdaya, apalagi sengsaranya kan? Yang penting tidak sengsara, cara apapun dipakai. Saat itulah dia masuk dalam bentuk kesengsaraan yang melebihi kesengsaraan tingkat pertama. Fa'adzana muadzin. Makna adzan itu mengumandangkan, mengumumkan. Ya. Muadzin itu malaikat. Ya. Bainahum, di antara mereka dua penghuni tadi. Kelompok syaqiyun, orang-orang yang celaka. Sa'id, orang-orang yang bahagia. Ya. Allah na'tullahi ala zalimin. Ya, murka kutukan Allah itu atas orang-orang yang zalim.
Siapa pelaku-pelaku zalim itu? Orang-orang yang menolak pemberitahuan yang maha tahu, pengetahuan yang maha tahu, yaitu Allah. Larangan Allah itu standar untuk hati-hati, jangan hati-hati. Perintah Allah itu standar untuk hati-hati, jangan kau tinggalkan. Tapi ini konsekuensinya panjang nanti. Kemudian siapa orang-orang zalim itu? Orang yang memilih bukan pilihan Allah. Larangan Allah itu pilihan terbaik. Karena dari yang maha tahu bahaya, pilihlah untuk tidak dijalan. Pilihlah untuk dijauhi. Seperti hanya perintah Allah itu pilihan terbaik. Untuk apa? Sebagai standar melakukan. Masalah resiko-resiko, jaminannya ya Allah. Jangan sampai kita membuat jaminan-jaminan, nah sementara kita tidak tahu bahaya jangka pendek dunia, apalagi bahaya jangka panjang akhirat. Jadi laknat Allah atas pelaku-pelaku kezaliman. Siapa itu? Orang yang memilih pilihan bukan pilihan Allah. Sebab manusia itu tidak punya pilihan atas yang maha tahu. Di dalam surah Al-Qasas 68 ya, Warabbuka, itu Rasulullah, pencipta Muhammad, pengatur Muhammad, yang dengan aturan itu kamu dimiliki pemilik Muhammad, yakhluqu ma yasha, mencipta apa yang dia kehendaki. Kamu kan asalnya apa? Kita semuanya kan asalnya apa? Ya. Lalu dikasih satu ajaran yang dengan ajaran kita bisa siapa kamu. Ya, Rasulullah itu jadi Rasulullah kan tidak pernah diminta itu. Apa Rasulullah jadi Rasul itu meminta? Nah, ya, justru kehati-hatian Rasulullah itu melebihi rata-rata makhluk Allah. Orang yang paling takut itu Rasulullah. Kenapa? Jadi Rasul ini bukan pilihan dia. Yang asalnya sperma, itu ya. Apa? Jadi orang. Apa pilihan siapa? Apalagi dikasih kelas Rasul. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Allah yang memilih. Dipilih jadi nabi, dipilih jadi manusia, itu pilihan mandiri Allah, bukan pilihan manusia. Itu yang bersangkutan. Maka nalahul khiyarah, bagi mereka tidak punya hak pilih atas pilihan Allah. Maka tandanya kalau hari ini kita menggunakan pilihan larangan Allah untuk tidak, pilihan perintah Allah untuk kita jalani, itu tanda apa? Insya Allah di surga. Karena di sini sudah dirasakan kesejukan hawanya surga. Sebab apa? Orang tidak diperintah oleh suka tidak sukanya, tidak dilarang oleh suka atau tidak sukanya. Makanya benturan gitu ya, benturan terjadi. Itu gambaran neraka. Gitu ya. Maka kalau zalimin, kutukan Allah itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, tanda-tanda orang zalim ya hari ini bisa dilihat. Orang yang menggunakan suka tidak sukanya itu sebagai pilihan standar melakukan, menjalani atau tidak melakukan, tidak menjalani. Maka ditafsirkan, dijelaskan oleh Allah. Alladzina, siapa orang-orang zalim itu? Orang-orang yang menghalangi ansabilillah, dari jalan Allah. Jangan tahu Islam. Ini ya, sabilillah kan jalan Islam. Larangan itu jalan meraih ridho kalau kamu tinggalkan. Perintah itu jalan meraih ridho kalau kamu jalani. Nah, itu tujuan kan ridho ya. Hari ini kita diridhoi oleh Allah. Apa indikasinya? Muslim. Hari ini mukmin kita ini. Itu ya. Maka kalau sudah menjauhi Islam, itu ya, hati-hati. Itu tanda-tanda sudah jauh dari rahmat Allah, dekat dengan laknat Allah. Alhamdulillah. Itu yang doa paling banyak diucapkan Rasulullah. Rabbana
hasanah. Ya Allah berikan kepada kami di dunia itu kebaikan. Apa? Kita menjalani sebab-sebab selamatnya akhirat. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat nanti baik. Apa? Akibat dari menjalani Islam di dunia ini. Ya, jangan kita membuat standarisasi baik sementara jalan menuju baik bukan Islam. Kan ya. Kalau sekarang kan banyak yang minta akhirat selamat, tapi jalannya bukan jalan selamat. Banyak berdoa supaya terhindar dari neraka, jalannya neraka. Apa bisa? Itu namanya Islam upacara, bukan Islam sebuah cara kehidupan. Padahal Islam itu kan kita sikapi hanya upacara Islam. Gampangnya gini upacara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, kita minum air nyuri. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak menghalalkan pencurian. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Yang kamu minum itu mencuri itu. Tahu bisa? Hasanah itu ya. Mari. Ketika Allah melarang itu baiknya Allah. Allah tidak memetik rugi. Ketika Allah merintah itu baiknya Allah. Bagaimana kita mensikapi baiknya Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Baiklah kamu seperti Allah sudah baik saat menunjukkan larangan, menunjukkan perintah itu baik. Makanya fit dunya hasanah. Bagaimana kita mensikapi baiknya Allah? Masya Allah itu lebih baik. Ya, tidak usah diminta. Allah sudah menunjukkan mana yang paling mencelakai manusia itu dilarang. Tanpa permintaan manusia, Allah menunjukkan mana yang terbaik untuk manusia, diperintah oleh Allah. Wa ahsinu, ya, kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Baiklah seperti yang Allah sudah baik kepada kamu. Nah, sehingga terjadi hubungan apa? Cinta. Hadirin lebih. Jadi orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah, dari Islam, cuma di Quran, jadi orang-orang fundamentalis, jadi ekstremis yang memahami ajaran Islam. Oh, semacam itu dari mana? Itu ya, ada Muslim menjajah, coba dari Muslim menjajah dunia, perang dunia pertama, kedua, ya, dan perang-perang yang berlangsung hari ini dilakukan siapa? Muslim ya. Itu realitas sejarah dan sedang berlangsung ini. Ini ya. Makanya Amerika sudah mengumumkan kongresnya anti Islamophobia. Pusatnya sudah membatalkan itu. Ini ya. Kok masih dipakai radikal terus itu pada umat muslim, orang-orang muslim itu gimana? Waya berguna dan menginginkan dengan sangat ya, jalan tadi iwajan bengkok dibelokkan. Karena Islam itu tidak bisa kebenarannya tidak bisa ditandingi, maka dibelokkan sedikit ini. Supaya apa? Tujuannya bukan kepada Allah. Bagaimana cara membela setan itu gini ya? Mendatangi dari depan dihambat. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, akan kudatangi manusia dari depan dihalangi. Wa min khalfihim, dari belakang dihambat. Kalau sudah tidak bisa dicegah, dihambat, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, akan aku datangi manusia dari arah kanan, arah kirinya, didampingi, dibimbing oleh setan. Dia pakai Islam, tapi Islam yang disarati. Kok bisa Islam disarati? Islam itu standar beraktivitas. Ketika kamu menjalani sesuatu, tidak menjalani sesuatu, itu ada standar dari Islam. Hadirin rahimakumullah. Islam itu standar, jangan distandari. Itu ya, yang distandari itu kopiah, standarnya kepala. Ini tidak kebalik, kepalanya yang distandari oleh kopiah. Manusia, perbuatan manusia itu ada hukum. Itu ya.
Hukum itu apa sih? Khitabullah al-muta'alliqu bil af'alil mukallafin. Standar hukum Allah, ya. Titah Allah, ya. Yang berkenaan dengan apa? Perbuatan mukallaf. Mukallaf itu orang yang berakal sehat, sudah dewasa. Itu ya, tidak gila. Nah, itu perbuatan antara mengambil dan meletakkan, berbuat dan tidak berbuat, itu ada hukumnya. Itu ya. Nah, ini enggak, hukumnya diolah deh. Menurut senang tidak senangnya manusia. Itu artinya apa? Nafsu yang jadi standar. Ya bukan hukum ya, jadi standar keinginan tidak inginnya kita. Sehingga Rasulullah bersabda, la yu'minu, tidak dikatakan mempercayai ahadukum, seorang pun di antara kamu, hatta yakuna hawahu, sampai selera suka tidak sukanya itu tabaan bima itu, ya diikutkan Al-Quran yang kubawa. Wahum, sedangkan mereka bil akhirah, tentang sanksi-sanksi akhirat, kafirun, pelaku-pelaku yang mengkufuri. Saya bertanya, ada orang tidak percaya kiamat, tapi ada orang yang percaya kiamat, tapi cara pandang tentang kiamat hari akhir itu beda. Coba umpamanya dalam ajaran Kristen, orang yang diselamatkan di akhirat itu siapa? Siapapun yang percaya kepada penyaliban putra tunggal Allah tertebus dosanya, kan gitu kan? Berarti percaya penebusan dosa kan? Apakah mereka tidak percaya tentang hari akhir? Percaya. Tapi pembekalan tentang yang dipercaya itu beda. Ini ya. Menurut Muslim, konsekuensi akhirat itu konsekuensi dunia ini. Akibatnya ditanggung itu di dunia ini. Dan sistem pembalasannya itu, yang dibalas itu, ya siapapun yang ketika menjalani itu perintah Allah. Ketika tidak menjalani itu larangan Allah. Itu yang dibalas nanti. Loh, kalau orang membuat standarisasi berbuat tidak berbuat itu bukan larangan, bukan perintah Allah, apakah masuk layak perhitungan atau ditimbang? Ya tidak layak ditimbang, nah layak dihitung. Kenapa? Tidak masuk dalam standar penilaian Allah. Saya bertanya, apakah orang-orang kafir kepada Allah itu nanti kebaikannya ditimbang? Tidak ditimbang. Kenapa? Tidak masuk standar timbang, tidak masuk standar hitung. Kenapa? Itu bukan larangan Allah. Yang kamu tinggalkan itu bukan larangan Allah. Yang kamu jalani itu bukan perintah Allah. Ini ya. Nah, makanya hadirin itu meyakini sistem penimbangan, sistem perhitungan itu Islam. Ini baru masuk. Wa bainahuma hijab. Itu ya. Dan di antara penghuni neraka, penghuni surga itu ada hijab, sekat. Jadi ya, tidak bisa orang masuk, tidak bisa. Maka dikasih contoh oleh Allah hari ini. Itu ya, orang akan dikumpulkan oleh apa dan siapa yang disukai, apa siapa yang tidak disukai. Maka standar suka tidak suka itu harus ada informasi hukum. Ketika Allah melarang itu Allah tidak suka. Itu ya, kalau kamu jalani, sukanya gimana? Jangan kamu jalani. Suka. Perintah Allah itu Allah suka kalau kamu jalani, Allah tidak suka kalau perintahnya kamu tinggalkan. Itu standar pemersatunya itu gitu. Itu ya, sebab apa? Manusia itu akan disatukan oleh apa dan siapa yang disukai, apa dan siapa yang tidak disukai, akan ngumpul. Itu ya. Nah, makanya itu tidak boleh dijadikan standar kecuali apa? Ada informasi. Larangan Allah, jangan disukai, kalau kamu jalani. Seperti hanya perintahnya. Itu standar syariatnya itu gitu. Oh, masalah sempurna tidak sempurna, Allah tidak menuntut sempurna. Itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna menjalani perintah. Tidak ada manusia
manusia sempurna menjauhi larangan, tidak ada sempurna. Itu ya. Sebab ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut kecuali apa? Kemampuan kita. Allah menguji manusia itu tidak mungkin ujian di atas kita, tidak mungkin manusia ujiannya di atas tidak mungkin, pasti di bawah gini. Itu ya. Nah, makanya itu standarnya Allah bikin. Makanya disuruh mohon ampun. Ya Allah, saya mohon ampun, saya tidak sempurna menjalani perintah. Seperti halnya saya tidak sempurna meninggalkan larangan. Mohon ampun. Itu mukmin. Sehingga ada ayat wal mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang mohon ampun di waktu menjelang subuh, mohon ampun. Apa itu tadi? Sehingga Allah tidak menuntut kesempurnaan. Sebab yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, hadirin rahimakumullah, maka wa bainahuma hijab. Di antara penduduk neraka, penduduk surga itu ada hijab sekat. Wa alal a'raf, dan di tempat-tempat yang tinggi itu rijalun, ya, rijalun, beberapa lelaki, beberapa orang. Ini disebut rujulia itu. Jadi hamba Allah itu yang lelaki. Ini karena yang dinilai itu apa? Kekuatannya. Ya'rifuna, yang mereka mengenal kullan masing-masing bisimahu dengan tanda-tandanya. Jadi mereka itu menunggu, daftar tunggu neraka, penduduk surga. Ada teman saya itu, masya Allah. Ini ya. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan kecemasan akhirat. Maka banyak orang-orang yang diselamatkan di akhirat karena kecemasan dunianya ada. Kalau belum selesai kecemasan dunia, ada kecemasan kubur. Kalau belum menyelesaikan, nanti di sana diposisikan dalam kondisi takut luar biasa. Masya Allah, saya ingin masuk surga tapi saya masuk daftar tunda. Kalau ada orang masuk neraka, ya Allah jangan kami termasuk mereka. Itu ya. Nasibnya tergantung ini. Nah, kita jangan selalu termasuk orang-orang semacam itu. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketidaksempurnaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nata ashabal jannah. Mereka menyeru-nyeru penghuni penduduk surga. Assalamualaikum, selamat atas kamu. Kami masih menunggu, kamu sudah selamat kamu. Gitu ya. Lam yadkhuluha, sedangkan mereka tidak memasuki surga. Wahum yatma'un, sedangkan mereka dalam kondisi apa? Ingin sangat, keinginan yang teramat sangat. Tertunda ya. Jangan-jangan kami tidak masuk penghuni. Orang-orang kiri. Ya Allah, saya termasuk yang mana ya Allah? Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmin dhalimin. Saat pandangan mereka diarahkan kepada penduduk neraka itu, penghuni neraka itu, berdoa kepada ya Allah, pemilik kami, pencipta kami, pengatur kami, jangan kau jadikan kami menyertai orang-orang yang boleh itu. Coba kalau kita umpama diperlihatkan pemandangan yang paling ngeri, gimana perasaan kita? Ketika kita diperlihatkan pemandangan yang paling indah, gimana perasaan kita? Antara cemas dan harapnya kuat itu. Nah, orang mukmin di dunia itu semacam itu. Antara takut dan cemas itu imbang. Sehingga Rasulullah mengatakan lauzina khauful mu'min wa rajulun. Jadi masalah batin ya. Andaikan perasaan cemas, takut dan harap mukmin itu ditimbang, pasti seimbang itu. Nah, kita di dunia itu dengan dua sayap itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita masih di dunia ini. Di akhirat ya, itu sudah
penimbangan amal itu. Itu ya, nah, di dunia tandanya orang-orang mukmin itu gitu. Antara perasaan takut, ya, tidak selamat dan harapan selamat. Kalau ditimbang itu sama. Tir berjalan menuju Allah, terbang dengan perasaan takut dan cemas. Itu mukmin. Ya Allah, ibadah saya semacam ini ya Allah. Kalau kau timbang dengan kenikmatan, tak selamat saya ini. Itu ya. Ayo coba, nikmat Allah kalau ditimbang dengan ibadah kita, berat mana? Sebelum kita menjalani ibadah, nikmat itu sudah kita rasakan. Wa kuntum fi ajinnatan fi butuni ummahatikum. Saat kamu dalam bentuk cairan di dalam rahim ibu, Allah sudah berbuat baik kepada kita. Dari banyak nikmat itu ya Allah, yang melupakan Engkau, yang mengingatkan kepada Engkau. Kalau Engkau timbang, banyak nikmat yang melupakanku kepada Engkau ya Allah. Itu takut orang mukmin ini ya. Takut kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Ibadah kami dengan maksiat kami, kalau kau timbang pasti banyak berat maksiat kami. Itu takut kepada Allah. Tapi dikembalikan lagi, ya Allah, Engkau tidak pernah menuntut sempurna dari kami, sebab kesempurnaan milik Engkau. Dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terucap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terjemahan daripada doa Nabi leluhur kita apa? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu 40 tahun diucapkan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian anak cucu terbaik Rasulullah Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hadirin rahimakumullah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Saat pandangan mereka diarahkan kepada penghuni neraka, qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi. Seharusnya hari ini kita ucapkan rabbana la taj'alna ma'al qawmi. Makanya doanya Nabi Adam, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum. Qalu ma aghna anhum jam'uhum ya wa ma kuntum tastakbirun. Wa nada ashabul a'raf rijalan, ya, maka penghuni tempat-tempat yang tinggi tadi, wa nada ashabul a'raf rijalan, beberapa lelaki ya'rifunahum, yang mereka kenal bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Jadi ketika melihat neraka itu, belakang cukup ini, itu orang-orang yang semangat dengan saya itu. Ini ya, mungkin orang yang menyakiti, orang-orang yang mengganggu, orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman. Ini dituduh dan terlalu memfitnah orang mukmin. Sehingga orang timur. Tunjukkan supaya apa? Kebahagiaan ada. Makanya ketika Bani Israel melihat bagaimana tentara Firaun kelagapan, itu supaya apa? Musuh kelagapan. Musuh bagaimana tenggelam di lautan, kamu lihat supaya apa? Sakit hatimu terobati. Jadi ada nanti sakit hati mukmin itu terobati dengan melihat apa? Orang-orang yang dulu menyiksa, orang-orang yang dulu memfitnah, mengganggu, diperlihatkan dengan musuh. Supaya apa? Terobati. Kalau mereka mengatakan ma'aghna ankum, tidak mampu, tidaklah berguna angkum dari kamu, jam'ukum, harta yang kamu kumpulkan, jaringan yang kamu bikin, jaringan bisnis, jaringan politik, kekuatan yang kau himpun hari ini tumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apapun yang kamu sombongkan dulu di dunia. Orang-orang kafir itu sombong di dunia. Apa dasar kesombongannya?
Oh, tanpa Islam saya sukses. Ya, kalau memang Islam benar tidak terjajah kaumnya. Kalau memang Islam itu benar, tidak akan mungkin kami bisa menjajah menguasai kamu. Semacam itu. Dunia itu bukan tolak ukur. Makanya jangan dijadikan dunia ini tolak ukur sebuah kebenaran. Karena apa? Sukses dengan meninggalkan Islam. Nah, sekarang kan banyak tergiur. Apa tandanya kalau Islam itu benar? Maka Muslim itu pasti dunia. Dunia itu cobaan, itu ya. Ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu ya bi rahmatihi. Apakah mereka orang-orang yang di atas tadi yang kamu bersumpah tidak akan pernah mereka mendapatkan ya dari Allah rahmat kasih sayangnya. Jadi kecemasan di akhirat itu menyelamatkan. Kenapa? Ternyata itu dalam rangka mendapatkan rahmat Allah, dibersihkan dengan kecemasan dunia, kecemasan kubur, kecemasan akhirat. Itu ya. Maka udkhulul jannah, masuklah kalian ke surga. La khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tiada perasaan takut menimpa kamu, tidak pula kamu dalam kondisi bersedia. Itu. Jadi ada, makanya kalau kita mengikuti berita dari Al-Quran, itu ya banyak manusia-manusia yang diselamatkan dengan apa? Kesengsaraannya di dunia nanti diganti di akhirat. Sehingga seorang mukmin yang sengsara di dunia itu akan diganti dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin lewat nyamannya ibadah. Itu ya. Makanya gangguannya kan banyak ya. Alladzina ukhriju min diyarihim, orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Leluhur kita pernah mengalami Indonesia dijajah. Wa udzu fi sabili, disakiti, diganggu di dalam jalan Islam. Wa qatalu, sampai bertempur, berperang. Wa qutilu, dan dibunuh, baru lau kafiruna anhum sayatim. Benar-benar akan aku hapus dosa-dosa mereka ini. Wa na'udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan benar-benar akan memasukkan taman surga yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melewati apa? Diusir ya dari kampung halamannya, diganggu, disakiti di dalam jalan Islam, baru dihapus dosanya. Kenapa demikian? Yang tidak mungkin bisa lewat ketaatannya. Ini ya. Lu ada orang yang lagi ditimbang antara baik buruknya sama, tapi ada orang yang ditimbang buruknya yang dominan, tapi ada orang tanpa keburukan. Itu pun dengan selamat karena izin Allah SWT. Nah, kita termasuk yang mana? Ini informasi dari dalam Al-Quran ya. Wanata ashabun nar ashabal jannah. Nah, ini ada dialog itu. Penghuni neraka memanggil-manggil ashabal jannah, penduduk surga. Apa? An afidu ya alaina minal ma. Ya, hendaklah kalian curahkan kepada kami minal ma, sedikit air. Berarti apa? Dia itu dalam kondisi kehausan yang luar biasa. Makanya puasa, penderitaan di dunia di jalan Allah itu untuk menolak kehausan akhirat. Nanti ada orang mukmin itu bangkit dari kubur. Itu Rasulullah punya khauf itu telaga. Setiap nabi itu punya telaga. Tapi telaga yang paling luas dan paling jernih itu telaga Nabi akhir zaman. Gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Amin. Itu ya. Dan ketika kita meneguk satu, selamanya kita tidak merasakan kehausan. Kenapa? Bayi yang lahir nangis ya. Nangis ya. Kenapa itu? Karena sumber makanannya kan terputus. Ya sama dengan itu, ketika kita nanti dilahirkan di alam akhirat, lahir di alam kubur, lahir di alam akhirat, ya kita mencari air.
Maka disediakan telaga yang paling jernih, yaitu telaga Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendekati telaga tapi diusir oleh Rasulullah SAW. Itu bukan umat Muhammad. Kamu tidak tahu mereka murtad setelah kamu tiada. Itu ditolak oleh malaikat. Sampai mengatakan bahwa cucu yang terbaik dari Nabi adalah Rasulullah. Ada satu ayat mengatakan, "Qul innama ana basarun mithlukum." Katakanlah bahwa saya sama. Saya tanya, Rasulullah menjadi al-amin, menjadi manusia yang terbaik di dunia, uswatun hasanah, sudah dipersiapkan oleh Allah atau tidak? Atau tidak dicapai? Dilepas seperti kita ini aja. Padahal Rasulullah ketika kesan dilindungi, dalam syarat ini dilindungi oleh Allah, tidak boleh makan makanan. Artinya manusia yang istimewa dipersiapkan oleh Allah. Atas menjadi cucu yang terbaik. Kita tidak menjadi cucu yang terbaik. Iya, memang Rasulullah itu sayyidu waladi Adam. Akulah tuan anak Adam. Jadi la fakhru, tidak sombong-sombong. Ana sayyidu waladi Adam. Akulah tuan pembesarnya seluruh anak Adam. Jadi la fakhru, bukan kesombongan. Nah, itu berarti apa? Doa pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Adam, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka manusia terbaik dari anak cucu Adam itu Rasulullah SAW. Doa yang paling banyak itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu di mana kesamaannya? Qul innama ana basarun mithlukum. Saya sama-sama. Iya, itu naluriahnya, naluriah ya. Jadi bahasa itu naluriahnya sama. Rasulullah itu punya kebutuhan biologis apa enggak? Punya. Rasulullah itu juga nikah. Rasulullah itu malah sebelum jadi nabi itu berdagang. Kan? Itu basariah. Sifat-sifat kemanusiaannya itu sama dengan kita. Coba bedanya yuha ilayya. Saya mengikuti standar wahyu, bukan standar kemanusiaannya tadi. Nah, justru ibadah ini bukan menghilangkan unsur-unsur basariahnya, justru memelihara unsur-unsur basariah itu dengan apa? Dikasih bimbingan, perintah, larangan Allah. Ini bukan jadi basariahnya itu naluriah manusianya sama. Ini sama dengan Nabi Rasul mengatakan ini. Ya, an-nikahu min sunnati, itu kebiasaan manusianya. Nikah itu kemanusiaan saya. Ini ya, Rasulullah juga sedih. Ini ya, Rasulullah juga sedih, Rasulullah juga tertawa, Rasulullah itu juga menangis. Itu unsur-unsur basariahnya. Cuma bedanya, itu ya, Rasulullah itu lebih terkontrol dengan standar wahyu itu tadi. Yuha ilayya. Jadi basariah saya ini ada standar wahyu tadi sama dengan kita. Jadi saya pikir itu. Jadi basariahnya itu yang sama dengan selain Rasulullah. Kita lanjutkan. Au mimma razaqakumullah, atau jenis-jenis rezeki yang Allah berikan kepada kami. Coba. Jadi minta sedekah. Kalau dulu sombong di dunia, ya, dengan materi yang dikumpulkan. Nah sekarang kondisinya berbalik. Qalu, apa jawaban penduduk neraka itu? Innallaha, sesungguhnya Allah harramahuma, ya, mengharamkan keduanya. Jenis-jenis apa? Air atau jenis-jenis yang bukan air. Alal kafirin, atas pelaku-pelaku kafir. Kafirin itu orang-orang yang melakukan tindak kekufuran. Itu ya. Sudah saya. Jadi ada yang diharamkan. Kalau di sana dihalalkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya diharamkan. Makanya di
Rasul, wal haram ma haramallahu wa rasul. Halal itu yang dihalalkan Allah dan Rasul, haram itu yang diharamkan